Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Seventeen Again yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang seorang pria parubaya yang kembali muda menjadi umur 17 tahun lagi. Ia harus kembali sekolah dan jadi murid SMA lagi. Sangat menarik kan? Jika kalian punya judul film untuk dibahas bisa tuliskan di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan. Cerita diawali pada tahun 1989 ketika seorang pemuda SMA bernama Mike, sang kapten basket kebanggaan satu sekolah yang diberitahu tentang pencari bakat yang akan hadir di pertandingan malam ini. Pak pelatih sangat yakin jika Mike akan menarik perhatian si pencari bakat berkat kemampuannya bermain basket yang sangat baik. Selain jago main basket, Mike juga merupakan sosok yang sangat baik dan tidak pernah membeda-bedakan orang. Hal itu terbukti ketika ia merangkul seorang anak bola bernama Ned yang ikut diajak foto bareng bersama timnya. Saat pertandingan akan dimulai, Mike kedatangan seseorang yang sangat spesial yaitu sang kekasih bernama Scarlett atau biasa Mike memanggilnya dengan sebutan Scar. Alih-alih datang untuk mendukung, Scar ingin memberitahu tentang kehamilannya yang sudah jalan 1 bulan. Scar tidak akan memaksa Mike menikahinya, tetapi hanya ingin sekedar memberitahu tentang kabar baik ini. Saat permainan sudah dimulai, Mike pun tampak bingung antara harus memilih karirnya sebagai pemain basket profesional atau menikah dengan Scar dan punya keluarga kecil. Setelah berpikir beberapa saat, Mike pun melemparkan bola basketnya dan memilih untuk hidup bersama dengan Scar kekasih tercintanya. Crazy, Mike. No, I can't let you throw this all away. It's your future. You have. The baby's my future. Dan kisah pun dimulai. 20 tahun kemudian, inilah Mike sekarang, menjadi seorang bapak-bapak kantoran yang tinggal bersama dengan Ned yang juga sudah dewasa. Ned diketahui sudah sangat sukses dan kaya raya berkat jualan software hasil buatannya sendiri. Sedangkan Mike yang dulu bercita-cita jadi pemain basket terkenal, kini berakhir sebagai seorang pria yang hancur. Rumah tangganya hancur setelah ia dan Scar memutuskan untuk cerai dan itulah alasan Mike numpang di rumah Ned selama 1 bulan ini. Tak hanya urusan rumah tangganya saja yang bermasalah, karir Mike pun tidak kalah bermasalahnya saat ia punya atasan yang selalu pilih kasih dengan memberikan kenaikan jabatan pada karyawan lain. Padahal jelas-jelas penjualan tertinggi di perusahaan ini dipegang oleh Mike. Sehingga tak ingin ambil pusing, Mike pun mengundurkan diri dari pekerjaannya. Mike sendiri sudah punya 2 orang anak, kebetulan laki-laki dan perempuan, yang juga bersekolah di sekolah tempat Mike sekolah dulu. Saat Mike sedang menunggu anak-anak selesai kelas, muncullah seorang kakek petugas kebersihan yang seolah kenal dengannya. Entah siapa kakek ini, tapi ia tiba-tiba membahas tentang kehidupan Mike yang sekarang dan apakah ingin mengulang kembali masa-masa waktu SMA dulu. Dengan fakta bahwa kondisinya sekarang sedang tidak baik-baik saja, Mike tentu saja langsung menjawab bahwa dirinya sangat ingin sekali mengulang masa mudanya. Ia ingin melakukan berbagai hal yang tidak sempat ia lakukan, namun tentu saja hal itu mustahil untuk diulang kembali. Oh ya? Dan inilah Maggie anak tertua Mike yang baru keluar kelas bersama teman-teman perempuannya. Mike langsung mengajak Maggie termasuk Alex adiknya ke restoran khusus anak-anak yang sebenarnya sudah tidak sesuai dengan usia mereka berdua yang sudah remaja. That's my boy. Remember, it's not how big you are, it's how big you play. Can you turn down the... Mike pun mengantarkan Maggie dan Alex ke rumah ibunya yaitu Scarlett yang kini sudah ibu-ibu. Mereka berdua sebenarnya masih saling jatuh cinta. Masih saling sayang satu sama lain, tetapi karena selalu berbeda pendapat yang menimbulkan pertengkaran, Mike dan Scar pun memutuskan untuk pisah, yang pada kenyataannya keputusan tersebut sangat berat untuk diambil. Tak lama muncullah sahabat dekat Scarlett yang selalu mempengaruhi atau mendukung perceraian tersebut, sehingga makin sulit untuk Mike bisa mempertahankan dan menyelamatkan pernikahannya. Tepat saat cuaca sedang buruk dan turun hujan, Mike pun berkendara pulang menuju rumah Ned. Saat ia melewati jembatan, ada sosok kakek petugas kebersihan yang terlihat mau loncat. Sehingga Mike langsung berhenti untuk menyelamatkannya. Dan si kakek pun loncat ke bawah, namun saat Mike periksa, ada pusaran air yang sangat kuat yang mungkin telah menelan kakek tersebut. Saat Mike sedang memperhatikannya, ia tiba-tiba saja kehilangan keseimbangan yang membuatnya jatuh ke dalam pusaran air tersebut. Keesokan paginya, Mike terlihat berhasil selamat dengan kondisi sangat kotor, di mana Anda semua termasuk Mike akan sangat amat dibuat terkejut tatkala melihat wajahnya kembali muda. Yaitu kembali ke usia 17 tahun lagi. Mendengar ada suara orang lain di rumahnya,
Ned yang terobsesi dengan hal-hal berbau zaman peradaban pun menyerang Mike yang wajahnya tidak ia kenal. Meskipun sudah mencoba menjelaskan, Ned terus saja menyerangnya dan membuatnya terjatuh dari lantai atas. Setelah keduanya lelah bertarung, Ned akhirnya percaya dengan Mike yang kini berubah kembali menjadi muda. Sebagai orang yang bisa dibilang pintar dan berwawasan, Ned pun mengumpulkan berbagai buku ilmiah untuk mencari tahu jawaban atas apa yang telah terjadi pada Mike. Teori jika Mike terkena paparan radiasi gamma seperti yang terjadi pada Bruce Banner atau kedatangan orang dari masa depan yang punya teknologi canggih atau ada alien yang kasihan pada nasibnya. Ned sepertinya terlalu berlebihan dalam membuat teorinya. Meskipun tidak masuk akal, Mike sangat yakin jika semua ini ada hubungannya dengan si kakek petugas kebersihan yang mungkin adalah makhluk astral yang bermaksud membantu Mike. Sehingga satu-satunya cara agar Mike bisa kembali ke usia aslinya adalah dengan menemui si kakek dan minta tolong untuk dikembalikan. Dengan wujud mudanya, Mike pun pergi ke sekolah dengan masih memakai pakaian dewasanya yang pastilah longgar. Alih-alih menemukan si kakek, Mike justru malah mendapati si pelatih yang sedang melatih beberapa atlet basket sekolah. Seketika terlintas sebuah pemikiran tentang perubahan fisiknya yang mungkin ada tujuannya. Dibantu Ned yang berperan sebagai ayahnya, Mike berencana masuk sekolah SMA lagi, di mana penampilannya sangat tidak sesuai dengan gaya zaman sekarang karena memang tidak mengikuti mode anak muda zaman itu. Setelah beberapa saat menunggu, Mike dan Ned pun dipersilakan masuk ke ruang ibu kepala sekolah. Ned langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada ibu kepala sekolah yang cantik ini, di mana Mike yang berperan sebagai anak pun mencoba menahan nafsu Ned yang kadang terlalu agresif dan memang selalu lepas kendali apabila melihat perempuan cantik yang seumurannya. Merasa penampilannya sudah sangat keren dan gaul banget, Mike nampaknya sudah salah besar karena zaman ini gaya seperti itu sudah ketinggalan zaman. Sehingga dengan uang yang Ned miliki, tak sulit untuk merubah penampilan Mike, termasuk memfasilitasinya dengan berbagai kemewahan yang tidak lazim dimiliki oleh seorang murid. Hari pertama di sekolah sebagai anak muda, Mike sempat kebingungan dengan begitu banyaknya perubahan yang tidak sama seperti dulu. Saat Mike sudah berada di kelas, Scarlett pun menelepon untuk memberitahu tentang persidangan yang akan digelar 2 minggu lagi. Saat Mike masih sedang menelepon, muncullah Magia anak tertuanya yang sudah pasti tidak akan mengenalinya. Saat jam olahraga basket, Mike sangat antusias mengikutinya. Karena dulu ia adalah kapten tim, Mike pun bisa melakukan gerakan luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh murid lain, sehingga menarik perhatian Pak Pelatih yang sama-sama tidak mengenali dan malah menyuruh Mike mengikuti uji coba barangkali bisa bergabung dengan tim basket utama di sekolah ini. Selesai jam olahraga, Mike yang sedang menelepon Ned di toilet pun benar-benar terkejut saat melihat anak bungsunya yaitu si Alex, yang terikat di toilet. Ia rupanya menjadi korban bully oleh anggota tim basket di sekolah ini. Setelah saling berkenalan, Mike dan Alex pun pergi ke kantin untuk makan. Alex menunjukkan orang yang sudah membulinya yaitu seorang kapten tim basket bernama Stan yang tiada lain adalah pacar dari kakaknya sendiri. Melihat putrinya berpacaran dengan cowok pembuli, apalagi korbannya adalah anak bungsunya sendiri, membuat Mike terus menatap Stan. Tak terima putranya diganggu, Mike dengan wujud mudanya pun akan memberi pelajaran kepada bocah ingusan ini dengan cara menantangnya adu mulut. Sambil memutar bola dengan satu jari, Mike yang sejatinya sudah dewasa dan punya banyak pengalaman pun bisa dengan mudah menyusun kata-kata yang membuat seorang bocah pembuli seperti si Stan ini terkena mental bahkan mempermalukannya di depan semua orang. Selesai sekolah, Mike pun menemui Alex di rumahnya tepat saat sedang main basket sendirian. Mike melihat Alex punya potensi untuk bisa gabung basket sekolah dan bersedia melatihnya agar punya kemampuan yang lebih mumpuni. Tak lama muncullah Scarlett dan Naomi yang baru pulang dari salon. Mike pun memperkenalkan dirinya sebagai anak dari Ned sekaligus teman sekolah Alex, di mana Scarlett mulai menyadari jika wajah Mike mirip sekali dengan wajah suaminya waktu masih muda, yang padahal memang dia sempat mengelus-elus wajah Mike. Scarlett pun langsung ditarik Naomi dan diberitahu jika Scarlett hanya berhalusinasi karena terlalu memikirkannya akibat belum bisa move on. Sehingga Naomi pun berjanji akan mencarikan cowok baru yang lebih cocok untuknya. Kembali ke sekolah, tepat saat guru sedang memberi penyuluhan tentang aktivitas dewasa yang dalam tanda kutip, semua yang menonton pasti sudah paham. Demi untuk menjaga keamanan dan mencegah kehamilan, ibu guru pun membagikan alat kontrasepsi agar para murid bisa berhubungan aman. Yang paling banyak mengambil tentu saja adalah Stan yang sedang sangat bersemangat. Sebagai orang yang sejatinya sudah dewasa, Mike tentunya punya pendapat sendiri tentang bahayanya pergaulan bebas. Mike mulai mengutarakan pendapat pribadinya terkait cinta, ketulusan, keluarga, dan kehidupan, yang membuat semua murid menjadi terkesima termasuk setuju untuk menolak pergaulan bebas sejak dini. Stan menjadi satu-satunya murid yang tidak tergugah hatinya, di mana ia malah mencium Magie tepat di depan mata Mike, sehingga inilah yang terjadi. Mike pun dipermalukan oleh Stan akibat kejadian itu.
Ned yang berperan sebagai ayah pun dipanggil ke sekolah, yang datang dengan penampilan nyentriknya demi untuk menarik perhatian ibu kepala sekolah. Really? Are you peacocking? Suatu hari, Mike pun main ke rumah Alex yang secara teknis adalah rumahnya sendiri. Kebetulan di situ ada Scarlett yang bermaksud merenovasi halamannya. Karena terlalu antusias bisa berada dekat sekali dengan istrinya, Mike pun tak sengaja kelepasan memanggil Scarlett dengan sebutan Scar yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh mereka berdua. Ketahuan, Mike berhasil mengalihkan pembicaraan dan mulai membantu Scarlett merenovasi halamannya untuk diubah menjadi taman berkolam. Dari situ, Mike pun lebih sering bersama dengan istri dan anak-anak meski harus dianggap sebagai orang lain. Mike juga melatih Alex bermain basket sampai resmi masuk menjadi anggota tim basket sekolah. What happened at the tryouts? It was good. Mark had a great tryout. He played great. How'd it go? And so did I. I made the team. Really? Oh, great! Oh, Mark, that's super inappropriate. Nice. Good job today. Kebetulan malam ini Scarlett akan keluar untuk menghadiri acara dansa bersama dengan seorang pria yang direkomendasikan oleh Naomi. Mike tak sengaja memergoki Scarlett sedang berdansa dan mencoba mengambil kesempatan dengan meminta Scarlett untuk mengajarinya cara melakukannya. Scarlett nampaknya terbawa suasana dan nyaris saja mencium seorang anak muda yang padahal adalah suaminya sendiri. Dan sebenarnya sah-sah saja tidak apa-apa. Scarlett langsung bersiap-siap pergi setelah cowok barunya sudah datang menjemput. Tepat sesaat setelah Scarlett pergi, Maggie pun dijemput oleh Stan untuk pergi ke pesta ulang tahun salah satu teman mereka. Mike memutuskan untuk ikut hadir juga demi untuk memastikan Maggie tidak salah pergaulan. Agar tidak terlalu mencurigakan, Mike pun datang dengan membawa serta Alex. Rupa-rupanya di sana ada seorang gadis yang sudah lama Alex taksir. Sebagai ayah yang ingin melihat putranya bahagia, Mike pun menyuruh Alex untuk menjadi pria sejati dengan menghampiri si gadis secara langsung. Mike sendiri menemui 3 teman dekat Maggie untuk mencari tahu di mana Maggie berada, di mana mereka bertiga malah menggoda Mike yang membuatnya cukup risih karena secara teknis ia sudah bapak-bapak dan 3 gadis ini adalah sahabat dekat anaknya sendiri. Sehingga Mike dengan kata-kata bijaksananya pun mencoba memberitahu tentang harkat dan martabat seorang perempuan, yang justru malah membuat Mike semakin disukai. Alex sendiri terlihat sedang mengobrol berdua bersama gadis yang ditaksirnya. Namun terjadi hal tak terduga ketika celananya tak sengaja terbakar yang membuat Alex harus ditertawakan oleh semua orang. Kembali ke Mike yang sudah berhasil menemukan Maggie, di mana ia secara frontal menyuruh Maggie untuk putus dengan Stan. Hal itu tentu saja membuat Maggie cukup terkejut, karena Maggie tak mengenal Mike dengan wujud 17 tahun. Mike pun lagi-lagi harus pasrah ketika melihat anak-anak mereka tidak mendengarkan apa yang ia katakan. Margaret Sarah O'Donnell, don't walk away from me. Hey, how'd it go? Fantastic. What's on your leg? 2 hari kemudian, diadakanlah pertandingan basket dengan Alex dan Mike yang ikut serta. Mike menjadi orang paling tertekan di sana karena bagaimana tidak, ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika Maggie putrinya terus dicium oleh cowok brutal dan istrinya yang datang bersama pria barunya. Tak ingin kalah oleh situasi, Mike pun memilih fokus pada Alex anak bungsunya dengan terus memberikan bola kepadanya agar bisa mencetak poin sebanyak mungkin. Pada akhirnya, tim sekolah mereka pun menang dengan Alex sebagai pencetak poin terbanyak, yang bahkan cewek yang Alex taksir pun hampir menciumnya. Pada saat yang bersamaan, Ned terlihat mendatangi ibu kepala sekolah untuk kesekian kalinya. Ned nampaknya sudah dimabuk cinta oleh si ibu Capsek ini, sehingga karena kasihan terus datang lagi dan datang lagi, ibu Capsek pun menuruti permintaan Ned untuk makan malam bareng di sebuah restoran mewah. Melihat Ned akan pergi kencan, Mike ingin memberi kesempatan untuk Alex bisa mendapat pacar dengan berteriak bahwa ia akan mengadakan pesta kemenangan di rumahnya. Tak lama Mike melihat Maggie sedang duduk sendirian, yang setelah didekati ternyata putri sulungnya itu sedang patah hati sehabis diputuskan oleh si Stan, bocah kurang ajar itu. Sebagai ayah yang baik, Mike pun mencoba merangkulnya dan memberikan beberapa nasihat yang cukup membuat Maggie tenang. Karena tidak tahu jika itu adalah ayahnya, Maggie yang sedang sedih bercampur terbawa suasana pun seolah akan menciumnya, yang membuat Mike terus menghindar. Anyway, invite you to my party. I don't know if you want to come tonight. Yes. Maybe? Yeah. I would love to. No, it's great. It's exciting. Thank you. Yes. Yay. Thank you. That's very see you tonight. Pesta digelar di rumah Ned tepat saat Ned sendiri sedang kencan. Tak disangka, ibu guru ternyata suka dengan hal-hal abad pertengahan dan bisa bahasa yang ada di film Lord of the Rings. Sehingga keduanya pun akhirnya menemukan kecocokan dan memutuskan untuk langsung jadian saat itu. Kembali ke pesta di rumah Ned, tepat saat Alex sudah berhasil mendapatkan cewek yang ditaksirnya, Maggie sendiri kembali didatangi oleh Stan yang ingin balikan.
Namun Maggie mengaku bahwa ia sudah punya cowok idaman, yaitu Mike. Kesal dengan hal itu, Stan pun langsung berkata kasar tentang Maggie yang membuat Mike marah. Sehingga Mike pun pingsan kena tonjok Stan. Sadar-sadar ia sudah berada di kamar dengan Maggie yang mulai lepas kendali. Sadar bahwa ini sebuah kesalahan besar dan sangat-sangat terlarang, Mike pun terus menghindari Maggie yang terus menciumnya sampai-sampai harus mengaku bahwa ia sudah punya cewek idaman yang lain. I'm in love, Maggie. I'm in love. I've been in love with the same girl since I was 17. I've been in love. Tell your girlfriend. She better keep a close eye on you. Tak lama muncullah Scarlett yang sudah pulang dan berniat menjemput anak-anak. Mike memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa berduaan dengan Scarlett di balkon, termasuk mencium Scarlett yang secara teknis adalah istrinya sendiri tepat disaksikan oleh Maggie dan semua orang. Alhasil, Mike pun kena tampar semua orang setelah dianggap sebagai pria cabul. You are a pervert! Tepat saat Ned dan Ibu Kepsek muncul mengusir semua orang dari rumahnya. Dan lagi-lagi Mike harus kena tampar Ned yang kesal dengan kekacauan yang membuatnya gagal berduaan dengan ibu kepala sekolah. I'm sorry. Keesokan paginya, Mike baru sadar jika hari ini adalah hari sidang perceraian, di mana mereka berdua langsung tancap gas menuju gedung persidangan untuk mencegah semuanya menjadi bertambah kacau. Dengan mengaku sebagai perwakilan Mike, yang membawa sepucuk surat, Mike yang sebenarnya adalah Mike itu pun membacakan isi surat tersebut yang sebagian besar adalah isi curahan hatinya sendiri tentang rasa cintanya kepada Scarlett yang belum pudar. I remember thinking that I had to have you or I'd die. I had never seen anything so perfect. Then you whispered that you loved me. But I guess, if I love you, I should let you move on. Tak lama setelah Mike dan Ned pergi, Scarlett yang tersentuh pun langsung menunda sidang perceraiannya. Ia melihat isi kertas tersebut yang ternyata hanyalah sebuah kertas berisi catatan alamat rumah dan petunjuk arah yang entah milik siapa. Sehingga apa yang keluar dari mulut Mike tadi murni adalah curahan isi hatinya sendiri. Mike yang sudah menganggap semuanya selesai pun memilih fokus pada takdirnya sebagai seorang pemuda berusia 17 tahun dan akan memperbaiki nasibnya agar bisa jadi atlet basket profesional. Di mana pada hari ketika pertandingan uji coba akan dilakukan, semua orang hadir di sana termasuk Scarlett yang ikut nonton juga. Saat pertandingan akan dimulai, Mike melakukan satu gerakan yang mustahil diketahui oleh orang lain, yaitu mencium dari jauh dan melemparkannya seolah melempar bola basket. Hal itu tentu saja membuat Scarlett terkejut dan memutuskan pergi dari sana karena tak tahan dengan semua kebingungan ini. Disitulah Mike lagi-lagi meninggalkan pertandingan dan memilih untuk mengejar Scarlett, tepat saat muncul si kakek petugas kebersihan yang memang itulah misinya, yaitu untuk menyelamatkan rumah tangga Mike dan Scarlett. Di lorong tempat mereka berpacaran dulu, Mike akhirnya berubah kembali ke usia aslinya dengan Scarlett yang sempat terheran-heran. Mike dengan jujur mengatakan bahwa ia masih sangat mencintainya dan tak ingin rumah tangga ini hancur, sehingga semuanya berakhir indah dan keluarganya berhasil diselamatkan. Beberapa hari kemudian, setelah semuanya kembali normal, Mike yang mengunjungi Ned di rumah pun tak sengaja memergoki ibu kepala sekolah yang sedang tidur di kamar, termasuk Ned sendiri yang masih bersembunyi di dalam selimut. Tamat. Ending yang tidak terbayang sih, bisa kembali muda, mengulang lagi masa-masa SMA dulu dan ingin memperbaiki beberapa hal yang kurang menyenangkan. Apapun dirimu sekarang adalah jalan terbaik yang telah ditulis oleh Tuhan Yang Maha Esa, fokus pada saat ini untuk ke depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton.